wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Asna Nurul Mubida, kelas 1 di KA dengan NIM 23504010 01133031. Nah, sekarang saya ini lagi magang di Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, Divisi Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kauman. Nah, selanjutnya ikuti keseruan saya selama magang di sini ya. Bye. Di Balai Penyuluhan Pertanian Kauman, berbagai kegiatan penyuluhan dirancang dan dikoordinasikan sebagai bentuk pendampingan kepada petani. Melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, saya berkesempatan mempelajari secara langsung bagaimana peran tersebut dijalankan di lapangan. BPP Kauman merupakan unit pelaksana penyuluhan di tingkat kecamatan yang berada di bawah Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung. Keberadaan BPP menjadi pusat koordinasi berbagai kegiatan penyuluhan, sekaligus penghubung antara program pemerintah dengan kebutuhan petani di wilayah kerja. Melalui BPP, penyuluh melaksanakan berbagai tugas mulai dari menyusun program dan rencana kerja penyuluhan, melakukan koordinasi dengan berbagai pihak hingga mempersiapkan kegiatan pendampingan yang akan dilaksanakan di lapangan. Berbagai inovasi dan informasi pertanian juga disampaikan kepada petani melalui kegiatan penyuluhan. Bersama para penyuluh, saya memperoleh kesempatan untuk mengikuti berbagai kegiatan secara langsung, mulai dari pendampingan budidaya tanaman, pengendalian OPT, hingga pemberdayaan kelompok tani. Pendampingan budidaya di lahan diawali dengan proses penanaman padi sebagai tahap awal dalam siklus produksi. Kegiatan kemudian berlanjut pada observasi langsung kondisi pertanaman untuk memastikan pertumbuhan tanaman berjalan optimal, yang selanjutnya didukung dengan penerapan teknologi drone sprayer sebagai bagian dari pemeliharaan tanaman secara modern dan efisien. Selain melakukan pemantauan pertanaman, kami juga mengikuti kegiatan gerakan pengendalian sebagai upaya menekan serangan organisme pengganggu tanaman di lapangan. Pengendalian dilakukan dengan berbagai metode sesuai jenis hama yang ditemukan, mulai dari pemanfaatan musuh alami melalui bumbung parasitoid untuk penggerek batang, gerakan pengendalian hama tikus menggunakan rodentisida, hingga aplikasi insektisida sistemik berbahan aktif di Mehipo sesuai rekomendasi di lapangan. Kegiatan ini bertujuan menjaga kesehatan tanaman serta meminimalkan potensi kehilangan hasil panen. Menjelang masa panen, kami juga mengikuti tradisi metik pari sebagai wujud rasa syukur atas hasil budidaya yang telah diusahakan. Tradisi ini menjadi bagian dari kearifan lokal yang masih dilestarikan sekaligus mempererat kebersamaan antara petani, penyuluh, dan masyarakat. Setelah prosesi tersebut, dilakukan pengambilan sampel panen melalui kegiatan ubinan untuk memperkirakan produktivitas tanaman dan memperoleh gambaran potensi hasil panen di lapangan. Proses panen memanfaatkan alat dan mesin pertanian modern seperti thresher untuk merontokkan gabah dari malainya, serta combine harvester yang mampu memanen, merontokkan, dan membersihkan gabah dalam satu rangkaian kerja. Pemanfaatan mekanisasi ini membantu meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi kehilangan hasil panen. Gabah hasil panen selanjutnya diproses melalui penggilingan untuk menghasilkan beras yang siap dipasarkan maupun dikonsumsi. Kami juga melakukan kunjungan untuk mempelajari sistem budidaya hidroponik serta manajemen pemasaran hasil pertanian. Melalui kegiatan ini, kami memperoleh pemahaman mengenai proses pengelolaan usaha, mulai dari teknik budidaya, pemeliharaan tanaman, hingga strategi pemasaran yang diterapkan agar produk memiliki daya saing dan mampu memenuhi kebutuhan pasar. Pengalaman ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan usaha pertanian tidak hanya ditentukan oleh hasil produksi, tetapi juga oleh pengelolaan dan pemasaran yang efektif. Kami juga mengikuti kegiatan rebut tani yang menjadi wadah diskusi antara penyuluh dan petani dalam membahas penerapan pemupukan berimbang berdasarkan hasil uji tanah. Melalui kegiatan ini, petani memperoleh rekomendasi pemupukan yang lebih tepat sesuai dengan kondisi lahan sehingga penggunaan pupuk dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Kesempatan lain yang kami peroleh adalah mendampingi kegiatan pendataan calon petani calon lahan pada program Bongkaraton Tebu. Program ini bertujuan meremajakan tanaman tebu yang produktivitasnya telah menurun dengan menggunakan bibit baru yang lebih unggul, sehingga produktivitas lahan dapat meningkat dan mendukung swasembada gula nasional. Sebagai penutup rangkaian kegiatan magang, kami melaksanakan sosialisasi kepada ibu-ibu kelompok wanita tani mengenai pembuatan pupuk organik cair. Melalui kegiatan ini, kami berharap pengetahuan yang dibagikan dapat menjadi bekal dalam memanfaatkan sumber daya lokal, mendukung budidaya tanaman yang lebih berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selama menjalani program magang MBKM di PPP Kauman, kami memperoleh banyak pengalaman dan pembelajaran yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan teknis di bidang pertanian, tetapi juga melatih kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan beradaptasi di lingkungan kerja. Terima kasih kepada seluruh penyuluh dan keluarga besar BPP Kauman atas bimbingan, dukungan, serta kesempatan belajar yang telah diberikan. Semoga silaturahmi yang terjalin tetap terjaga dan BPP Kauman terus menjadi garda terdepan dalam mendampingi petani menuju pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.